Mohon maaf, silakan saya persilakan kepada kelompok 5. Terima kasih untuk kelompok 11, Pak Hendra dan Pak Ali. Untuk kelompok 15, judulnya adalah penentuan jadwal jangka pendek. Untuk Bu Elvi, Pak Pri, dan Bu Wila, saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bu Lena dan Pak Prof. Budi. Perkenalkan, saya Pri Agung dari kelompok 15 bersama Ibu Elvi dan Ibu Raden Wila yang kebetulan mungkin lagi di rumah sakit karena anaknya masuk UGD. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penjadwalan jangka pendek. Oke, sebelum kita membahas tentang penjadwalan jangka pendek, kita overview dulu terkait tentang penjadwalan. Sebenarnya penjadwalan itu apa sih? Gitu ya. Penjadwalan itu sebenarnya adalah penyesuaian, ya. Bentuk penyesuaian sumber daya dengan permintaan. Oke. Fungsinya untuk apa sebenarnya? Fungsinya untuk agar waktu pelayanan menjadi lebih rendah. Yang kedua adalah proses kerja menjadi lebih rendah dan pemanfaatan sumber daya menjadi lebih tinggi. Jadi intinya mah supaya pekerjaan lebih lancar, tidak ada penumpukan, terus waktu juga tidak ada menunggu terlalu lama, biaya juga akan menjadi turun, kemudian layanan juga akan menjadi lebih cepat, gitu ya, dan performa lebih meningkat. Oke, berkaitan dengan penjadwalan, sebenarnya ada berbagai macam atau ada beberapa varian dari penjadwalan. Kenapa yang dibahas hanya penjadwalan jangka pendek saja? Karena penjadwalan sendiri ada yang namanya long term atau penjadwalan jangka panjang, kemudian intermediate, gitu ya. Ada intermediate kedua, dan ada yang kita sebut dengan penjadwalan jangka pendek. Nah, keputusan penjadwalan ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah sumber daya dan kapasitas. Oke. Terus kalau ditanya penjadwalan jangka pendek itu apa? Gampangnya gini ya, penjadwalan jangka pendek itu untuk mencocokkan, gitu ya, mencocokkan atau penjadwalan yang dilakukan harian, jam, gitu ya, atau menit. Sedangkan kalau yang jangka panjang mungkin bisa tahunan, gitu ya, atau yang jangka menengah bisa bulanan. Jadi kita fokusnya untuk penjadwalan yang jangka pendek. Oke. Nah, tujuan penjadwalan jangka pendek adalah mengalokasikan dan memprioritaskan permintaan ke fasilitas yang tersedia. Jadi di sini kita bisa lihat ada dua bagian yang penting. Yang pertama adalah permintaan, yang kedua adalah fasilitas. Nah, permintaan ini pasti selalu datang di perusahaan manapun, permintaan itu pasti akan selalu datang. Nah, pertanyaannya adalah bisa tidak kita memenuhi permintaan tersebut? Oke, tentunya dalam pemenuhan permintaan tersebut kita juga harus menyesuaikan dengan ability atau fasilitas yang kita miliki. Nah, makanya di sini dibilang adalah mengalokasikan dan memprioritaskan permintaan ke fasilitas yang tersedia. Supaya apa? Supaya permintaannya terpenuhi. Makanya harus dijadwalkan. Oke, ada beberapa faktor atau yang harus kita perhatikan dari penjadwalan. Nah, kita langsung bahas saja ya. Yang pertama ada yang namanya penjadwalan maju, yang kedua adalah penjadwalan mundur. Oke, namanya penjadwalan maju berarti penjadwalan itu dimulai setelah pekerjaannya datang. Contohnya, ketika kita datang ke rumah sakit atau ke klinik, ya, kita datang baru dijadwalkan dokter siapa. Nah, itu penjadwalan maju. Oke, berbeda lagi ketika kita mau memesan catering buat kawinan. Saya memesannya untuk misalnya tanggal 30 Mei. Nah, berarti baru saya jadwalkan nih, 30 Mei. Berarti saya bikinnya mulai tanggal 20. Bikinnya mulai tanggal 28, masaknya tanggal 29. Siapa yang ngerjain? Nah, itu kan beda ya. Yang satu adalah penjadwalan yang maju gitu sifatnya. Yang satunya adalah penjadwalan yang mundur. Tergantung apa? Tergantung tasnya itu datang. Oke. Sedangkan ada hal kedua yang perlu diperhatikan adalah terkait tentang kapasitas. Nah, untuk melakukan penjadwalan kita juga harus memperhatikan kapasitas yang ada. Ada di sini disebut dengan infinite loading dan infinite loading. Ya, infinite itu apa? Kalau infinite itu penjadwalannya tidak dibatasi, kapasitasnya tidak dibatasi. Yang penting perusahaan itu tahu available kapasitasnya berapa. Tapi kalau overload atau underload gitu, ya nggak apa-apa lah gitu.
Nah, sedangkan yang finite loading atau yang terbatas, nah ini dia strict, kapasitasnya sekian, kalau melebihi tidak bisa, karena tidak memungkinkan misalnya. Tapi kalau kurang ya bolehlah, gitu ya. Jadi ini ada dua juga yang harus diperhatikan antara infinite dan finite loading. Oke, intinya ketika kita mau melakukan penjadwalan, kita akan tujuan kita tuh apa sih sebenarnya? Nah, pertama tujuannya adalah untuk meminimalkan waktu penyelesaian. Dievaluasi dengan menentukan waktu penyelesaian rata-rata. Maksudnya supaya waktu penyelesaiannya itu sesingkat mungkin. Gitu. Customer-nya itu akan meminimalkan waktu tunggu. Customer-nya itu nggak tunggu terlalu lama. Gitu ya. Jadi ketika kita berusaha untuk meminimalkan waktu penyelesaian, kita juga harus bisa meminimalkan inventaris yang ada juga. Jadi tidak terjadi penumpukan juga, di stok kita atau di persediaan kita. Kemudian yang selanjutnya harus diperhatikan adalah memaksimalkan pemanfaatan. Jadi misalnya dari ada dua mesin gitu ya, gimana cara menjadwalkan supaya penggunaannya itu atau permintaannya itu bisa terlayani dengan cepat misalnya gitu ya. Nah itu fungsinya penjadwalan. Kemudian, nah ini pertanyaannya adalah apa yang perlu dipertimbangkan saat melakukan penjadwalan. Nah, penjadwalan itu biasanya dia datang dulu, penugasannya itu datang dulu, gitu kan? Setelah datang kan harus di assessment gitu ya, job loading-nya seperti apa, kemudian baru dibagi gitu ya. Nah, untuk penjelasan job loading ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Wila. Ibu Wila sudah standby? Oke, udah Pak Pri. Siap. Ya, halo, udah bisa dimulai kan? Ibu Wila. Mangga, Bu Wila. Ya, baik. Ini mohon maaf nih, saya lagi ada. Ya baik, Pak Pri. Ini makasih banyak. Saya juga ini lagi ada di IGD juga nih, maaf ya kalau sempat agak gimana gitu, agak cipat-ciwah gitu ya kalau bahasa Sundanya di sini. Oke, saya akan menjelaskan tentang apa itu pembebanan atau loading. Jadi saya jelasin dulu pembebanan atau loading itu. Jadi pembebanan itu berarti penugasan pekerjaan untuk dilaksanakan. Nah, biasanya itu manajer operasi menugaskan pekerjaan untuk dilaksanakan, sehingga biaya, waktu menganggur atau waktu penyelesaian harus dijaga agar tetap minimum. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam pembebanan ini. Nah, akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, ini salah satunya pendekatannya itu adalah kontrol input output. Lihat Bu. Ya, berarti ini udah ininya. Ya. Mohon maaf agak terganggu. Ya, saya jelaskan kembali. Nah, salah satunya pembebanan ini adalah kontrol input output. Nah, apa sih kontrol input output itu? Nah, kontrol input output ini pengendalian input output adalah sebuah teknik yang membuat karyawan operasi dapat mengelola aliran fasilitas kerja. Jika pekerjaan tiba lebih cepat daripada yang sedang diproses, maka fasilitas tersebut dibebani secara berlebihan dan terjadi backlog. Pembebanan yang berlebihan menyebabkan kepadatan dalam fasilitas yang mengakibatkan timbulnya masalah inefisiensi dan kualitas. Jika pekerjaan tiba lebih lambat daripada yang sedang diproses, fasilitas yang kurang terbebani menghasilkan kapasitas yang kosong dan pemborosan sumber daya. Ya, oke, next Pak Pri. Next, ya oke. Nah, di sini diagram Gantt. Diagram Gantt ini merupakan salah satu pembebanan faktor pembebanan selanjutnya ya. Nah, apa sih diagram Gantt? Nah, diagram Gantt ini menunjukkan beban kerja dalam sistem sedemikian rupa sehingga manajer mengetahui penyesuaian yang tepat. Sebagai contohnya, ketika sebuah pusat kerja dibebani secara berlebihan, maka karyawan dari pusat kerja yang memiliki beban rendah dapat dipindahkan sementara agar dapat meningkatkan jumlah tenaga kerjanya. Nah,
kenapa sih harus dinamakan diagram Gann? Nah, diagram Gann ini merupakan berasal dari nama Henry Gann yang ditemukan pada akhir tahun 1800-an. Nah, diagram Gann ini menunjukkan penggunaan sumber daya seperti pusat kerja dan tenaga kerja ketika digunakan dalam pembebanan diagram Gann. Menunjukkan pembebanan dan waktu luang pada beberapa departemen, mesin, atau fasilitas. Next, Pak. Nah, selanjutnya itu adalah metode penugasan. Nah, mencakup proses pelimpahan tugas atau pekerjaan pada sumber daya. Contohnya, penugasan pekerjaan pada mesin, kontrak pada pemberi penawaran, karyawan pada proyek, dan karyawan pemasaran pada wilayah tertentu. Metode penugasan ini paling sering bertujuan meminimalkan biaya total atau waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang ada. Satu karakteristik permasalahan penugasan yang paling penting itu adalah hanya ada satu pekerjaan yang ditugaskan untuk satu mesin atau proyek. Nah, di sini juga ada Hungarian method. Hungarian method itu lebih pada ke algoritma atau langkah penugasan. Nah, kemudian di sini juga ada yang keempat itu ada kasus liga olahraga. Dengan menggunakan metode penugasan, waktu yang dibutuhkan liga untuk membuat jadwal telah berkurang secara signifikan dan kualitas jadwal telah meningkat. Ya, next Pak. Nah, di sini ada mengurutkan pekerjaan. Nah, jadi setelah pekerjaan ada, maka manajer memutuskan urutan penyelesaiannya. Pengurutan dilakukan dengan menentukan prioritas yang akan digunakan untuk mengerjakan pekerjaan ke setiap pusat kerja. Aturan prioritas atau priority rule memberikan panduan untuk mengurutkan pekerjaan yang harus dilakukan. Aturan ini terutama diterapkan untuk aturan fasilitas yang terfokus pada proses seperti klinik, percetakan, dan bengkel kerja. Beberapa aturan prioritas yang paling terkenal, nah ini ada ya beberapa aturan prioritasnya itu ada urutan yang paling populer itu ada FCFS atau first come first serve. Jadi itu maksudnya yang pertama datang dan yang pertama dilayani. Jadi pekerja pertama yang datang di sebuah pusat kerja itu diproses terlebih dahulu. Nah itu biasanya seperti itu pengurutan yang paling populernya yang pertama, yang FCFS itu. Nah yang SPT atau shortest processing time itu maksudnya jadi waktu pemrosesan terpendek. Pekerjaan yang memiliki waktu pemrosesan terpendek ditangani dan diselesaikan terlebih dahulu. Nah kemudian ada itu apa tuh EDD atau earliest due date. Itu maksudnya batas waktu paling awal, pekerjaan dengan batas waktu yang paling awal dikerjakan terlebih dahulu. Dan yang terakhir itu ada LPT atau longest processing time, yaitu waktu pemrosesan terpanjang. Jadi yang tadi terpendek sekarang terpanjang. Jadi pekerjaan yang memiliki waktu pemrosesan lebih panjang, lebih besar biasanya sangat penting dan diutamakan terlebih dahulu. Tidak ada satupun aturan pengurutan yang unggul dalam semua kriteria. Silakan lanjut Pak. Nah, ini tadi ya yang mengurutkan pekerjaan. Nah, di sini kita bahas lagi waktu pemrosesan terpendek. Umumnya merupakan teknik terbaik atau yang tadi itu yang SPT, shortest processing time. Biasanya merupakan teknik terbaik untuk meminimalkan aliran pekerjaan dan meminimalkan jumlah pekerjaan rata-rata dalam sistem. Nah, kelemahannya itu ada pekerjaan yang memiliki waktu pemrosesan panjang dapat tidak dikerjakan secara terus-menerus karena pekerjaan yang memiliki waktu pemrosesan pendek selalu didahulukan. Jadi pelanggan dapat melihat hal ini secara samar dan penyesuaian berkala untuk pekerjaan yang panjang harus dilakukan. Nah, kemudian ada pertama datang dilayani tidak mendapat skor yang baik, yang itu tadi first come first serve. Jadi tidak menghasilkan kinerja yang baik pada hampir semua kriteria. Bagaimanapun FCFS ini memiliki kelebihan karena terlihat adil oleh pelanggan. Suatu hal yang sangat penting dalam sistem jasa. Nah, yang terakhir tanggal jatuh tempo paling awal meminimalkan keterlambatan maksimum. Yang tadi early student yang EDD itu. Nah,
EDD juga bekerja dengan baik ketika keterlambatan menjadi sebuah isu. Next, Pak. Next, Pak Pri. Nah, kemudian di sini ada rasio kritis. Rasio kritis atau CR adalah angka indeks yang dihitung dengan membagi waktu yang tersisa sampai tanggal jatuh tempo dengan sisa waktu kerja. Nah, ini berbeda dengan aturan prioritas. Rasio kritis bersifat dinamis dan mudah diperbarui. Ini cenderung berkinerja lebih daripada FCS, SPT, EDD, atau LPT pada kriteria keterlambatan kerja rata-rata. Nah, rasio kritis ini mengutamakan pekerja yang harus dilakukan untuk menjaga pengiriman sesuai jadwal. Nah, di sini juga ada pekerjaan dengan rasio kritis rendah, yaitu kurang dari 1,0 adalah pekerjaan yang terlambat dari jadwal. Jika CR sama dengan 1,0 berarti pekerjaan sesuai jadwal. Jika CR lebih dari 1,0 berarti pekerjaan lebih cepat dari jadwal dan memiliki beberapa pelanggaran. Di situ ada rumusnya. CR sama dengan time remaining per workday remaining sama dengan due date dikurangi today date dibagi work length time remaining. Nah, jadi rasio kritis ini bermanfaat untuk menentukan status pekerjaan tertentu, tetapkan prioritas relatif di antara pekerjaan dengan dasar yang sama, menyesuaikan prioritas dan revisi jadwal secara otomatis untuk perubahan dalam permintaan dan pekerjaan kemajuan, dan melacak kemajuan pekerjaan secara dinamik. Next, Pak. Nah, yang terakhir ini adalah mengurutkan end pekerjaan pada dua mesin Jones Rule. Nah, ini ada aturan Jones Rule nih. Apa tuh Jones Rule? Nah, ini pendekatan yang meminimalkan total waktu untuk mengurutkan sekelompok pekerjaan pada dua pusat kerja sekaligus, atau meminimalkan total waktu idle di pusat kerja. Nah, tahap aturan Jones Rule ini ada 4 tahapan atau ada 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu adalah semua pekerjaan harus dicantumkan dan waktu yang dibutuhkan masing-masing pada mesin akan ditampilkan. Yang kedua, pilih pekerjaan dengan waktu aktivitas terpendek. Jika waktu tersingkat pada mesin pertama, pekerjaan dijadwalkan terlebih dahulu. Nah, sedangkan jika waktu tersingkat ada pada mesin kedua, jadwalkan pekerjaan terakhir. Nah, ikatan dalam waktu aktivitas dan cepat diputus secara sewenang-wenang. Langkah yang ketiga, setelah pekerjaan dijadwalkan, kemudian dihilangkan. Dan yang keempat, terapkan langkah 2 dan 3 untuk pekerjaan yang tersisa. Lakukan ke arah tengah urutan. Ini mungkin bisa dilihat ya secara satu gambar proses. Nah, selanjutnya ada penjadwalan berubah sesuai kebutuhan. Perubahan harus mudah dilakukan. Bagaimana caranya? Nah, caranya akan dijelaskan oleh kakak saya, yaitu kakak LP yang paling kece. Silakan kakak. Oke, terima kasih Dedeku. Sehat lagi ya itunya Dedenya. Oke, selanjutnya untuk sesi yang paling terakhir saya coba untuk menjelaskan. Mohon maaf jika nanti pada pemaparannya kurang oke karena memang kita sama-sama masih belajar. Penjadwalan berubah sesuai kebutuhan. Perubahan itu harus dilakukan. Caranya gimana? Jadi ada beberapa yang dilakukan untuk seorang pengelola usaha ya, bahwa ada yang dinamakan dengan Finite Capacity Scheduling atau FCS. Penjadwalan jangka pendek yang artinya bahwa itu dimaksud adalah penjadwalan jangka pendek terkomputerisasi yang mengatasi kerugian dari sistem berbasis aturan dengan menyediakan komputasi interaktif grafis kepada pengguna. Selain memasukkan opsi aturan prioritas, banyak sistem saya coba selain memasukkan opsi aturan prioritas, banyak sistem FCS saat ini juga menggabungkan sistem pakar atau artificial intelligence atau teknik simulasi dan memungkinkan penjadwalan untuk menetapkan biaya ke berbagai opsi. Penjadwal memiliki fleksibilitas untuk menangani situasi apapun termasuk pesanan, tenaga kerja atau perubahan mesin. Kalau untuk yang saya tahu bahwa poin penjadwalan jenis itu tuh bisa untuk tahun 2021 ini bisa disupport oleh banyak perusahaan IT ya, yang memberikan layanan penjualan sistemnya ke kita sebagai pengguna. Jadi bisa di custom sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan. Next. Nah,
untuk selain penjadwalan tadi itu kan ada juga selain mesin kita juga menjadwalkan orang. Maksudnya menjadwalkan orang itu adalah lebih ke perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau pelayanan. Itu kenapa lebih rumit dari menjadwalkan mesin kira-kira? Kita kasih 1 detik untuk berpikir ya. Oke, next. Next boleh Mbak Papri. Mengapa menjadwalkan manusia itu lebih sulit? Karena manusia satu dengan yang lainnya itu memiliki kekompleksan yang berbeda mengenai masalah sosialnya, tingkat kelelahannya, senioritasnya, atau yang pura-pura pengen dianggap sebagai senioritas, dan status yang mempersulit penjadwalan. Kemudian juga ada peraturan di setiap negara yang berbeda, tetap di area yang berbeda, yang berkenaan dengan peraturan pertimbangan hukum seperti hukum upah dan jam kerja serta kontrak serikat yang membatasi jam kerja persib, minggu atau bulanan, membatasi keputusan penjadwalan. Oke, next. Ini untuk studi kasusnya ya. Tadi di pemaparan sebelumnya juga disebutkan oleh Pak Pri ya bahwa penjadwalan di rumah sakit itu berbeda dengan penjadwalan di usaha yang lain ya. Karena di rumah sakit itu contoh bisa disebut sebagai contoh fasilitas layanan dan yang dapat menggunakan sistem penjadwalan yang kompleks. Rumah sakit jarang menggunakan sistem prioritas bengkel seperti yang datang pertama, yang di servis pertama. Tapi atau FCFS. Untuk rumah sakit dia menggunakan pelayanan berbasis dari gawat darurat ke gawat daruratan, tetapi mereka sering menggunakan FCS dalam kelas prioritas. Rumah sakit sering menjadwalkan produk atau seperti operasi di pabrik, mempertahankan kapasitas berlebih untuk memenuhi berbagai variasi permintaan. Next. Nah, ini juga studi kasus yang kedua, penjadwalan yang dilakukan manajemen perusahaan di waralaba Starbucks, yang mana dilakukan penjadwalan untuk para pekerja atau baristanya untuk dijadikan yang melakukan pelayanan itu berapa orang atau berapa jadwalnya bisa per minggu. Tapi penjadwalan itu mendapat koreksi dari berbagai pihak ya. Next. Jadi dari tadi yang Starbucks itu juga perusahaan mencoba untuk menetapkan jadwal yang tepat dan efisien yang membuat karyawan senang. Maksudnya ke arah sana, jadi dapat menghabiskan banyak waktu setiap bulan untuk mengembangkan jadwal karyawan. Misalkan karyawan yang rumahnya lebih jauh dari gerai itu bisa memperoleh jadwal pekerjaan yang lebih sedikit jam kerjanya daripada yang dekat dengan gerai, atau dicoba untuk dipindahkan schedule-nya ke gerai-gerai cabang Starbucks yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Next. Kemudian penjadwalan siklis atau cyclical schedule. Penjadwalan siklus berfokus pada pengembangan jadwal yang bervariasi atau tidak konsisten dengan jumlah pekerja minimum. Oke, next. Untuk kesimpulannya sendiri, ada penjadwalan melibatkan waktu operasi untuk mencapai pergerakan unit yang efisien melalui suatu sistem. Jadi penjadwalan itu kembali lagi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasan dari suatu produksi, akan tetapi tetap menjadi custom atau bisa dijadikan riset atau studi tergantung daripada core bisnis masing-masing dari suatu perusahaan itu. Demikian disampaikan. Terima kasih atas paparannya. Saya kembalikan lagi waktu kepada moderator ya. Silakan Mbak Bu Lena. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk tim penyaji kelompok 15, Papri, Bu Wila dan TLV yang sudah menjelaskan panjang lebar dan cukup gamblang ya tentang penjadwalan, di mana ada tujuan penjadwalan itu salah satunya mengalokasikan atau memprioritaskan permintaan. Ada forward scheduling mungkin tadi penjadwalan maju, ada juga mungkin backward scheduling yaitu penjadwalan mundur. Oke, teman-teman, saya memberikan ruang dan waktu untuk teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada tim penyaji kelompok 15. Silakan. Halo, Bu Lena. Siapa ini? Saya dengan Wida, Bu. Silakan Bu Wida, singkat dan padat. Ya. Pertanyaannya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ini tadi mengenai penjadwalan jangka pendek.
Ini mungkin kalau di bab manajemen ini bagian dari perencanaan ya, lebih ke bagian perencanaan jangka pendek. Tadi alhamdulillah ya sudah dipaparkan sangat jelas oleh kawan-kawan gitu dari kelompok 15 mengenai dari mulai permasalahan, pendekatan, strategi, kemudian rasio kritis. Materinya sudah dipaparkan. Ya walaupun ada istilah-istilah yang baru buat saya, tapi insya Allah ya masih bisa dipahami. Namun ini saya ingin mendapatkan pengalaman yang pengalaman yang real gitu untuk jangka pendek ini dari Pak Prof gitu ya. Karena beliau kan dengan jangka pendek dengan program yang padat gitu. Bagaimana ini Pak Prof kiat-kiat agar semua program kita terlaksana dengan baik. Saya ingin mendapatkan pengalaman yang baru punya 2 lembaga tapi sudah keteteran, sementara Pak Prof 51 universitas tapi semua bisa maksimal. Nah, saya ingin mendapatkan pengalaman dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, setelah Bu Wida ada lagi teman-teman yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pak Pram? Ya. Oh iya betul. Mangga silakan Pak Pram. Ya, ada satu pertanyaan dari saya, yaitu kepentingan strategis dari penjadwalan jangka pendek itu apa ya? Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya. Ada lagi? Mangga teman-teman, ada lagi? Tidak ada? Kalau sampai 3 tidak ada pertanyaan, saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Pri, Bu Elvi, dan Bu Mila untuk memberikan jawaban dan pendapatnya tentang pertanyaan teman-teman. Mangga. Kayaknya kalau nggak ada yang nanya berarti udah jelas banget tuh Teh Lena. Oh iya, berarti itu. kita bertiga keren dong. Paparinnya ya nggak? Atau pada bingung? Pak Pri, Bu Lena, satu paling dari saya coba bertanya. Kalau dari penjadwalan itu, apakah kita juga memperhitungkan tentang kapasitas kapasitas terpasang dari produksi gitu, Bu Lena? Oke, Ibu. Dan oleh Pak Pri dan Bu Elvi dan Bu Wila. Mangga silakan dari elaborasi jawaban dari pertanyaan teman-teman. Pak Pri silakan, sudah senyum-senyum. Siap. Saya pikir sudah. Pak Pri kayaknya udah meluap semua jawabannya. Oh, mangga. Mohon izin Bu Prof untuk menjawab. Mungkin jawabannya tidak sempurna, tapi kami mohon izin menjawab sepengetahuan kami gitu. Yang pertama, saya jawab yang Pak Pram dulu ya. Kepentingan strategis penjadwalan jangka panjang gitu ya. Jangka pendek. Jadi gini Pak Pram, kalau bisa saya jelaskan, ketika kita penjadwalan jangka pendek ini kan dari yang paling dasar ya, dari harian, menit gitu ya. Nah, kita tidak bisa membuat penjadwalan jangka panjang ketika kita tidak tahu satuan terkecilnya atau jangka pendeknya seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau kita nggak tahu harian itu kita butuh berapa, misalnya gitu ya, jadwalnya seperti apa, bagaimana cara kita untuk membuat penjadwalan jangka panjang. Nah, jadi kalau saya bilang kepentingannya sangat besar gitu Pak Pram. Ketika kita membuat penjadwalan jangka pendek, berarti kita juga nanti akan gunakan untuk merencanakan penjadwalan secara intermediate gitu ya, bulanan atau bahkan tahunan gitu ya. Misalnya kebutuhan mesin kita harian itu misalnya produksinya 100 gitu ya, dengan penjadwalan bla 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 maksimumnya misalnya 200. Tapi kalau kita mau 1000 dalam sebulan, nah kan berarti kita ngacu lagi kan ke paling dasarnya. Mungkin itu singkat dari saya, mungkin nanti Bu Elvi dan Bu Wila bisa menambahkan. Yang ketiga mungkin dari Pak Hendra ya, berhitungkan kapasitas produksi. Ya, menurut saya Pak Hendra, penjadwalan ini inline-kan gitu ya antara permintaan dengan permintaan sumber daya gitu ya, permintaan dengan fasilitas yang ada. Tentunya ketika kita melihat kapasitas produksi ini gitu ya, ini bisa kita baca juga dari penjadwalan. Jadi ya jawabannya adalah
penjadwalan ini bisa untuk merencanakan kapasitas produksi. Gitu ya, kalau saya tangkap Pak Hendra ya. Karena di situ dikatakan adalah dia akan berhubungan dengan sumber daya yang ada, gitu. Fasilitas yang ada. Berarti kan kalau kita mau, yang tadi saya bilang ya, kalau kita mau produksi mesinnya ada 2 gitu, mau produksi sebulannya 100 misalnya gitu ya. Nah itu kan jadi berhubungan lagi ya dengan kapasitas produksi. Jadi menurut saya sih jawabannya ada hubungannya gitu ya. Dan hubungannya ini sangat erat dan baik-baik saja gitu. Kamu. Oke. Kemudian untuk yang nomor 1 sebenarnya Bu Wida ini nanya ke Pak Prof ya gitu ya. Dijawab oleh kelompok penyaji dulu, baru Oke, mangga. Jadi sedikit pengalaman gitu, Bu Wida gitu ya. Kebetulan kalau untuk banyak gitu ya, banyak tas dan banyak penjadwalan gitu ya. Bagaimana cara membaginya? Sebenarnya kalau gitu ya, kalau pengalaman saya gitu ya, biasanya dengan manajemen yang baik itu bisa teratasi gitu ya. Kenapa? Karena tidak semua tas kita lakukan sendirian. Oke, tas itu di-split dan itu tidak semua kita lakukan sendirian. Jadi kalau kita nanya, emang di pabrik kamu bagian packing? Iya. Bagian produksi juga? Iya juga. Bagian potong kain? Iya juga. Kan nggak kayak gitu ya. Jadi pasti semua ada bagian-bagiannya. Nah, penjadwalan ini juga digunakan untuk membagi-bagi itu akhirnya gitu ya. Sehingga apa? Sehingga yang dilakukan itu tidak terlalu lelah lah ya. Kayak tadi karyawan Starbucks contohnya ya, supaya dia nggak capek banget gimana, taruh dia di rumah yang lokasi yang dekat rumahnya. Nah kayak gitu ya. Jadi kalaupun banyak institusi itu menurut saya bisa dengan penjadwalan yang baik, dengan pembagian tugas yang baik gitu ya, itu mungkin semua tas akan terlaksana dengan baik dan tidak terlalu melelahkan. Mungkin itu dari saya, mungkin Bu Elvi dan Bu Wila sama. Terima kasih Bu Moderator. Sama Pak Prima, silakan Bu Elvi, Bu Wila. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau untuk tadi Bu Wida mungkin udah ditanyakan langsung sama Pak Prof ya. Untuk yang Kang Pram sama Kang Hendra ya, tadi juga sudah kurang lebih dijelaskan. Cuman saya menyimpulkan saja, jadi tetap kembali lagi bahwa penjadwalan itu adalah merupakan salah satu bagian dari tujuan perusahaan untuk efektif dan lebih efisien. Jadi artinya setiap perusahaan itu punya trik dan kisi-kisi dan punya jurus lah untuk masing-masing penjadwalan itu. Jadi ada kondisi di mana idealnya atau bakunya itu penjadwalan itu seperti apa. Kemudian bisa juga perusahaan itu tidak menjalankan semua teori yang ideal tadi, tapi bisa juga cuma sebagian atau keseluruhan dari keidealan sistem penjadwalan itu, atau bisa cuma beberapa persennya aja, tergantung dari core bisnis atau usaha yang dilakukan. Demikian Bu Lena. Baik, terima kasih Bu Elvi. Bu Wila ingin menambahkan atau teman-teman yang lain, bangga silakan yang ingin menyampaikan pendapatnya dari pertanyaan kawan yang lain sebelum nanti Pak Prof akan memberikan pencerahan. Enggak. Mohon izin, kalau grup ini kan grup inovasi ya. Grup kita nih yang bab 15. Jadi loncat dari bab 11 kemudian ke 15. Jadi kita juga pengen beda sendiri nih. Nanti kalau nggak ada yang nanya lagi dan kemudian Pak Prof sudah menjawab pertanyaan dari Bu Wida, kita mau ngasihin kuis atau pertanyaan ke audiens. Ada 2 hadiah menarik ya. Oke, good job. Menarik tangan. Bu Elvi dan Pak Frida. Biar saya terus terang baru landing ke rumah. Wah, landingnya kayak Pak Prof gak mau kalah dong. Jadi masih ngantuk, ini belum 100% nih ininya. Otak sama mulut belum 100%. Jadi biar semangat dan bangun lagi di jam 9 ini. Pak Pri, maaf ya, aku kasih kuis ya. Oh iya, sebentar, ini saya nanti yang nentuin jawabannya betul atau tidak kembali lagi ke suhu Pak Miko. Baik. Teman, saya ingin mendengar suara kelas. Dari kelas C saya tidak pernah mendengar. Dari tadi pertama kita presentasi, saya pengen mendengar. Kawan-kawan dari kelas C boleh direspon. Mungkin teman-teman jangan kalabur. Dengar kita ngobrol sendiri. Ada lagi, kalau tidak ada saya akan berikan kesempatan kepada Pak Prof atau pertanyaan oleh tim penyaji. Ada hadiah menarik tuh, ada door prize. Pak Prof masih di mute tuh Pak Prof. Boleh pertanyaan dulu boleh. Oke, jadi pertanyaan
teman-teman. Di tim, mangga silakan disampaikan biar semarak. Silakan teman-teman bisa discuss ya, kira-kira apa dari jawaban-jawaban. Jadi dari pengalaman nanti baru saya akan kasih responnya. Nah itu, saya boleh kasih kuis ya Pak Prof? Ya silakan. Bukan Pak Prof yang kasih kuis ini kan Pak, maaf Pak ya. Tadi kalau nggak salah ada yang mau nanya Bu moderator. Tadi, oh ya Kang Andi, mau nggak? Pak Andi ya? Andi Abdul Qadir lagi. Sebenarnya bukan itu di chat ada pertanyaan Bu. Mangga silakan. Ya, terima kasih Bu Lena. Saya bukan bertanya sebenarnya, saya berterima kasih aja dari grup kelompok 15, mulai dari pemaparan sampai jawaban-jawabannya buat saya cukup memuaskan ya. Nah, makanya saya penasaran dengan pertanyaannya tadi, kuisnya ya. Terima kasih. Asik. Biar nggak ngantuk dong. Ya, kita kan siap. Inovasi terus. Siap Bu Elvi. Ini mau bahas yang di chat atau mau kuis nih? Kayaknya kalau yang chat Pak Prof aja deh. Kuis. Oke, silakan. Oke. Kuisnya. Sip, dengarkan baik-baik, ada pertanyaan. Sebenarnya 3, tapi tadi udah ada yang nanya pertama ya. Pertanyaan yang kedua. Ini dia. Bagaimana cara pemilihan metode jangka pendek yang paling efektif untuk suatu pekerjaan operasional pabrik? Waktunya cuma berapa menit nih Telena saya untuk kuis ini? 5 menit untuk 2 soal ya. Hadiahnya apa Bu? Hadiahnya apa Kang Pri? Voucher PLN apa voucher pulsa? Foto bareng saya. Yang bisa yang bisa ditransfer dari e-banking aja, yang gampang lah kita mah. Nggak usah pakai kado-kado. Ini nih luar biasa ini. Ayo, nggak silakan. Voucher pulsa aja Bu. Boleh Bu, saya tanya Bu ya. Boleh saya jawab ya. Jawabannya mudah-mudahan saya nyambung ya. Tadi ada istilah apa namanya SC, FC ya. Yang jawabannya mungkin ini Bu, yang paling efektif. FCFS. Pekerjaan yang pertama datang dan pekerjaan itu pun juga yang pertama diselesaikan. Menurut saya itu Bu, terima kasih. Jadi itu yang paling efektif ya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kawan-kawan. Halo. Kang Dede kayaknya udah gelisah mau jawab tuh Kang Dede. Dia udah angkat tangan loh, biasanya jarang dia bersuara loh. Gara-gara kuis ini lumayan kan? Ayo dong. 500.000 ya Bu ya, lumayan Bu, 500.000. Cus M. Lagi linding nol nah. Ya dong, stimulus mah apa aja lah. Yuk kelas C. Namanya juga ibu-ibu. Berarti jawaban saya benar nih kayaknya. Wah, kayaknya Kang Andi dong, kita kan temen. Salah ya. Gak kelas C dong, pengen dengar. Telena kelas C dikasihin ke Telena, takutnya disangka ada. Assalamualaikum Bu, saya mau pilih kelas C, Bu Lena. Novian tuh udah menjawab. Ada Pian, favoritnya Telena. Pian, apa kabar Pian? Pian, mau wakil kelas C silakan. Kang ngantuk sekarang mah ya? Kelas tidur bukan. Ya Pian udah seger banget. Sedikit aja ya saya. Contekannya banyak nggak? Sok. Oke, bisa dikasih kesempatan Bu untuk kelas C Bu. Iya dong, Bu. Iya justru kelas C yang saya tunggu dari tadi Kang Pian, mangga. Oke. Kan dari tadi. Bukan kelas C itu bukan tidak menyimak Bu, tapi lebih menikmati apa yang dipresentasikan dari. Emangnya misbar dinikmati. Mangga silakan Kang. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan ini, kalau benar saya berterima kasih, kalau tidak juga nggak jadi masalah. Kalau ya kan kita lagi sama-sama bagaimana belajar. cara pemilihan metode jangka pendek yang paling efektif untuk suatu pekerjaan operasional pabrik, jawaban saya sederhana. Sebelum dalam jangka pendek, owner atau buyer atau komisaris utama itu harus menyediakan jangka ini untuk setara untuk pelatihan
skill, karena dari kemarin kita berbicara soft skill yang mempunyai fungsi untuk legalitas dan lain sebagainya. Terus, tingkatan BLK itu harus ada LPK, sebagai studi yang profesional, yang mempunyai integritas juga, yang berhak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada calon-calon pegawai. Aku berbicara studi kasus ya, di daerah Bandung Timur. Ada suatu pembangunan pabrik, yang namanya pabrik itu adalah pabrik Nike sepatu atau Pentai kalau kita bisa sebut. Yang mana mungkin di sini karena ada orang-orang di Snaker mungkin paham tentang zona Bandung Timur. Nah, yang kami lakukan adalah sebelum melakukan pembangunan dan SDM yang mempunyai kapasitas, dalam artian punya soft skill dan lain sebagainya, kita sebagai masyarakat lokal itu mengadakan LPK. LPK ini mengadopsi semua pelatihan kerja dari berbagai desa, karena ibu harus lebih paham di lapangan itu ketika berbicara pabrik, hukum dan tradisional yang selalu muncul itu adalah bloker, percaloan, dan lain-lain. Nah, kami mencoba untuk menghindari gaya percaloan. Mengapa? Karena regulasinya itu nggak suka berjalan secara efektif. Mengapa harus LPK yang menjadi otoritas sebagai menjembatani masyarakat masuk ke wilayah pabrik itu? Yaitu tujuannya cuma satu, soft skill. Bagaimana si pekerja ini mempunyai kapasitas. Rata-rata di zona Jawa Barat dan kabupaten ingin masuk ke pabrik itu sogok menyogok yang terjadi. Mungkin secara pandangan Islam juga itu nggak boleh. Nah, itu juga selalu menjadi budaya, Bu. Kalau toh Ibu mengamati secara detail. Kalau toh di zona industri pabrik. Pun demikian dengan wilayah-wilayah lain juga di wilayah perseroan ini. Nah, mungkin itu, Bu, yang mungkin pandangan saya tentang rekrutmen kerja, penjadwalan sebelum, dan berbicara operasional pabrik itu harus jawabannya sederhana. BLK, LPK harus dulu didirikan sebagai lembaga menjadi holding atau menjadi tim untuk kapasitas, memberikan kapasitas bagaimana si calon pegawai-pegawai ini mempunyai soft skill yang mumpuni. Itu aja sih, Bu, sebelum masuk ke pabrik. Jadi oke, pertanyaannya tadi respon jawabannya tadi ada 2 ya. Kang Andi, Jablo kodet punten, tolong di mute. Ada diskusi internal itu di tempat Kang Andi ya. Oke. Iya. Tadi jawabannya, punten, tadi jawabannya sendiri berbeda ya dari Kang Andi dan Kang Fian. Berhubung kita sama-sama belajar, jadi saya kembalikan kepada juri yaitu Pak Miko untuk menganalisa yang mana yang paling tepat untuk mendapatkan voucher untuk sebagai hadiahnya Pak Miko. Ada lagi yang menambahkan atau akan saya berikan? Ada yang mau jawab? Teman yang lain kelasnya Ayo. lumayan loh, bisa hadiahnya bisa untuk menuju luar negeri karena voucher pulsa. Cucu ya, Kak. Kan buat telepon, buat WhatsApp call. Bener, karya wisata. Sepertinya tidak ada, Bu Elvi. Baik, kalau kayak begitu saya berikan kesempatan kepada Pak Prof ya, Pak. Ya, silakan. Saya berikan kepada Bapak kesempatan untuk semua. Oh iya, Bapak. Ini, Pak, sebelum nanti mungkin dipilih siapa yang dapat voucher itu terbang ke luar negeri. Oke. Tadi boleh saya simpulkan, Pak Prof. Ya, gimana? Simpulkan gimana? Iya, maksud saya tadi ada 2 jawaban. Yang pertama dari Pak Andi Kodir itu menyatakan bahwa yang efektif yang dipilih untuk jangka pendek adalah FCFS. Kemudian dari Fian sendiri menyatakan bahwa jangka pendek pemilihan metode jangka pendek yang paling efektif adalah jika dibangun atau dibuka dulu BLK di sekitaran operasional pabrik seperti itu, Pak Prof. Enggak, Pak Prof. Oke, terima kasih ya. Jadi ini pertanyaan menarik. Bagaimana cara pemilihan metode jangka pendek yang paling efektif untuk suatu pekerjaan operasional? Jadi
di sini sebenarnya pertanyaannya kan general. Nah, jadi kalau bicara bagaimana cara memilih metode jangka pendek di dalam manajemen strategik itu dibagi 3 setiap kegiatan. Ada pekerjaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, yaitu pertama perusahaan itu harus memiliki rencana strategi yang biasanya dibagi 3 utama untuk perencanaan strategik, yaitu strategi jangka panjang, menengah, dan pendek. Strategi jangka panjang itu biasanya di dalam strategi itu, kalau kita dulu pernah mengenal garis besar haluan negara GBHN, itu periodenya biasanya dilakukan oleh sebuah manajemen menjalankan visi, misi, dan tujuan sasarannya, biasanya melebihi lampauan periode kepemimpinan. Jadi kalau kepemimpinan presiden 5 tahun atau 4 tahun, maka periodenya melebihi. Jadi kalau garis besar haluan negara misalnya, atau garis besar haluan perusahaan atau visi daripada perusahaan itu melampaui lama periode kepemimpinan eksekutif. Jadi misalnya eksekutifnya 4 tahun, 5 tahun, strategi jangka panjangnya bisa saja 30 tahun. Nah, strategi jangka pendeknya adalah periode waktunya. Jadi periode waktunya. Jadi ada periode jangka panjang itu misalnya 25 tahun atau 30 tahun. Jangka pendeknya periodenya dia 5 tahun, itu jangka pendek. Jadi ada jangka panjang dan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka pendek. Nah, jangka pendek itu dalam manajemen strategik itu dibagi dalam waktu satuan waktu 1 tahun. Nah, biasanya dalam keuangan itu dari Januari sampai Desember, maka orang bisa diukur Key Performance Indicator-nya atau KPI-nya. Nah, bagaimana cara pemilihan metode? Metodenya banyak sekali ya untuk pekerjaan operasional pabrik. Jadi misalnya kita mengenal ada metode menggunakan Gantt chart. Ya, jadi ada metodenya sangat banyak sekali. Jadi kita bisa menggunakan misalnya operasional pabriknya ya. Pekerjaan operasional pabriknya kita gambarkan dulu. Namanya operasional pabrik itu banyak sekali ya. Nah, pabrik apa dulu? Pabrik jasa atau manufaktur. Jadi kalau kita bicara misalnya kalau tadi jawaban first in first out ya misalnya, atau menggunakan misalnya tadi Pian bicara LPK-nya dulu, membuat LSP-nya dulu, itu sesuatu yang berbeda sesungguhnya. Nah, jadi kalau salah satu pendekatannya kalau operasional tadi kan sudah dijelasin ya sama tim ini, bagaimana kalau misalnya kita mengerjakan satu produk masuk dulu ya, kemudian dikerjakan duluan, atau produk yang belakangan ya dikerjakan yang terakhir, tergantung tumpukan. Nah, jawaban tadi siapa namanya? Andi ini itu mendekati salah satu operasional pabrik ya pekerjaan. Jadi yang lebih efektif. Tetapi tidak bisa misalnya kita lihat rumah sakit tidak bisa lihat first in first out, tidak. Nah, tetapi rumah sakit itu ya tadi karena masuk ICU ya, itu nanti dilihat misalnya kalau mana yang cenderung dikerjakan, dioperasikan lebih dulu, tetapi semua orang yang masuk ICU pasti akan ditangani dulu. Tetapi next step-nya belum tentu. Lihat kondisi apakah gejala dan lain sebagainya. Jadi sangat dilihat dari pabriknya ini apa, jasa atau produk. Kalau produk ya, karena nanti ada inventory ya, ada inventory control, penempatan gudang dan sebagainya, maka operasional pabrik sangat berbeda dengan operasional jasa. Jasa juga berbeda-beda. Jadi ada jasa yang dikerjakan operasional pabrik tetapi sifatnya jasa. Kalau sudah mass production dengan
artificial intelligence dengan metode kekinian itu melihatnya karena mass production itu berbeda. Jadi ya tentu yang mendapatkan itu yang mendekati nilai kebenaran itu dari tadi siapa? Abdul Qadir ya. Abdul Qadir. Terima kasih Pak Prof. Oke. Terus kemudian saya ingin menjawab tadi apa saya lupa ya pertanyaan. Yang tips dari Bu Wida tadi, dari pengelolaan jangka pendek, ya. Dari banyak schedule jangka pendeknya. Banyak schedule ya, kasusnya schedule. Jadi sebenarnya kalau perguruan tinggi mungkin ya betul, saya memang banyak nangani perguruan tinggi. 56 saya menjadi pembina yayasan di seluruh Indonesia. Dan hampir setiap provinsi ada, jadi hampir setiap minggu saya keliling-keliling Indonesia untuk mengontrol pekerjaan rektor maupun yayasan. Nah, jadi begini, saya mengikuti makna dari Quran. Inna ma'al usri yusran fa idza faragta fansab fa ila rabbika farghab. Jika kamu mengerjakan satu pekerjaan ya, kerjaan itu beresin dulu, baru kamu bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Dan yakini setelah kita mengerjakan itu datang sebuah kesulitan dan Allah akan mendatangkan kemudahan. Jadi apa sih yang saya lakukan? Karena saya kan ada perusahaan, ada konsultan, ada juga ini berbagai perguruan tinggi. Yang lucunya dalam satu perguruan tinggi bisa juga di bawahnya banyak. Misalnya Texmaco ya, saya nangani Texmaco. Itu di bawahnya SMK ada 10, di bawahnya lagi ada TK, SD, SMP, SMA. Jadi dari satu yayasan itu kadang-kadang bisa, misalnya Universitas Indonesia Timur, tempatnya Pak Andi itu. Itu ada perguruan tinggi, ada SMK, ada SD, ada TK dan lain sebagainya. Nah itu tidak mudah. Nah akhirnya saya memegang, jadi saya pengalaman mengelola di Bandung misalnya ada STMB, ada AMIK, ada SDI Islam, ada Akbid Ar-Rahma, ada Stikers Dharma Husada gitu ya, dan beberapa lah di Bandung. Nah itu bisa dilakukan kalau kita bisa mengendalikan satu dulu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan satu, kita tidak bisa mengendalikannya. Yang lainnya itu prototipnya sama. Prototipnya apa kata kuncinya? Nah ini tadi pertanyaannya Bu Ida itu apa sih pengalamannya? Jadi begini, ini mohon maaf, kalau orang beristri 4, ya, orang beristri 1, nah ini kan istri 1 itu permasalahannya, kompleksitasnya kayak begitu. Begitu beristri lagi, ya mungkin tidak dekat-dekat, tidak jauh-jauh. Nah sama, perusahaan, misalnya perusahaan A, perusahaan B, perusahaannya sama tipenya, itu juga tidak sulit gitu. Tidak sulit, karena apa? Kita tahu SOP-nya. Oke, kata kuncinya apa? Standar Operational Procedure. Jadi keyword-nya adalah Standar Operational Procedure. Keyword kedua adalah ya pemahaman aturan main. Hafizul hududillah, hukum-hukum Allahnya. Jadi hukum-hukum di perusahaan itu, hukum-hukum di kampus. Nah, saya sedikit melotok kalau hukum-hukum di kampus. Itu di luar, mohon maaf ini bukan berarti sombong, itu di luar saya memimpin 3 organisasi besar, organisasi nasional. Ada organisasi asosiasi perguruan tinggi, asosiasi yayasan, kemudian ada gerak, ya. Ini yang politik gitu ya. Ada di situ saya jadi pembina misalnya perguruan tinggi teknik, saya pembina di perguruan tinggi kesehatan. Banyak sekali yang saya lakukan. Nah itu tidak mudah. Tadi pagi ini kenapa saya tadi meleset? Karena apa? Nah, handphone saya bermasalah.
Jadi datanya saya masukkan di situ, jadwal itu kan sudah detail ya. Jadi ada staf saya yang kerjaannya itu menjadwalkan. Jadi jam berapa saya dari Batam terus kemana. Tadi meleset, ya, jadwalnya meleset. Nah, jadwal dalam waktu 1-2 minggu ke depan pasti akan terjadi kemelesetan. Jadi kalau tadi kita cerita diagram Gantt, kemudian bagaimana kendali input output, kemudian tadi kriteria penjadwalan, itu adalah bagian daripada kebiasaan. Oke, misalnya begini. Nah, tadi ada pertanyaan dari tadi saya baru dari Batam terus kemudian langsung ngisi acara tadi di Jambi gitu ya. Nah, tadi jadi gini, maksud saya semakin banyak pekerjaan, kita semakin rinci ya. Jadi semakin apa istilahnya ya? Semakin terjadwal bagus. Tapi semakin kita nggak ada pekerjaan, semakin bingung gitu. Semakin bingung. Tapi itu memang setiap orang tuh beda-beda ya. Setiap orang beda-beda. Jadi kalau misalnya tadi pagi karena handphone saya bermasalah jadwalnya, tiba-tiba saya lagi santai-santai, istri saya bilang, angkat itu telepon gitu. Saya udah malas, sudah mau tidur. Begitu angkat dia bilang, Pak, ditunggu di Zoom meeting. Nah, tetapi tadi bentrok 2 acara, terpaksa 1 Zoom lagi, ya, Zoom meeting lagi. Nah, selesai acara ada jadwal berikutnya, ternyata saya bentrok kemarin sama Topik Pik. Udahlah hari Jumat saya ngajar. Tahu-tahu saya dari PT Edu Internasional itu mengundang saya untuk berbicara di Ciwok ya, di VIP restoran saya untuk ngisi acara. Nah, sementara saya lagi lihat pembangunan masjid. Baru selesai acara saya ngisi pembangunan masjid, ditelepon saya harus ngisi acara. Ya karena tadi penjadwalannya meleset. Nah, di situ dijadwalkan saya ngisi dari jam 4 sampai jam 7 malam. Break terus saya ini lagi gitu. Tadi saya nggak bisa karena apa? Wah, karena meleset dan lain sebagainya. Jadi pertama, hari ini kita belajar tentang penjadwalan. Penjadwalan itu luar biasa loh. Ya, jadi kalau Islam mengajarkan demi waktu, wal as innal insan lafi khusr. Ya, jadi siapa yang merugi? Ya, orang yang tidak mematuhi waktu, ketepatan waktu, kemudian menyia-nyiakan waktu. Jadi mestinya semakin orang itu sibuk, semakin terjadwal dengan baik. Jadi kalau tadi Bu Wida bilang, oh, dari mana Bu Wida tahu saya menangani banyak perguruan tinggi? Ya, kurang lebih 56 perguruan tinggi atau yayasan yang itu memang sulit yang bukan main. Saya kadang-kadang, waduh, nah terus ngapain? Hanya satu, kenapa bisa dilakukan? Nah, hanya satu, ya, karena saya melakukan dengan senang hati. Saya melakukan di bawah komandonya Allah. Saya melakukan hanya niat. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Ngomongnya ya cuma itu saja. Jadi ngomong kemana-mana saya ngomong dakwah, ngajak orang ya bertauhid. Ya, jadi kemana-mana santai, tidak beban gitu, tidak beban. Yang justru yang beban itu yang cari duit itu. Diundang seminar, ngisi acara karena datengin duit itu kadang-kadang jadi beban. Tapi kalau saya ke daerah sambil nanti ngisi seminar, sambil nanti saya juga memberikan pembekalan di kampus-kampus yang saya bina, saya ngasih petunjuk rektor, ketua yayasan apa yang dilakukan, ya karena ini berulang-ulang ya seperti jalan di air gitu. Nah itu. Yang kedua ada sebuah tahapan. Jadi gini, semakin Anda ada di sebuah titik puncak, apa yang diomongin menjadi nilai kebenaran. Belum tentu padahal benar gitu. Nah, yang ketiga saya punya keyakinan, ya Allah saya selalu berdoa. Nah ini mohon maaf sekali, ini bukan ini sombong. Saya tahu diri saya itu bodoh, nggak punya kemampuan apa-apa. Hanya satu, setiap langkah saya pasti sholat hajat. Ya Allah saya berhajat, saya nggak ngerti apa-apa. Itu yang saya lakukan. Jadi ini biasanya saya lakukan begini. Malam saya sholat tahajud kalau saya tidak capek,
tahajud, tapi kalau capek betul karena saya hampir tiap hari keliling kota, sesudah sholat isya saya sholat malam dan witir 11 rakaat. Selalu saya minta petunjuk besok karena jadwal banyak sekali. Ya Allah, saya nggak punya kemampuan, saya berikan petunjuk agar ucapan saya, langkah saya tidak menjadi masalah. Nah, seperti tadi dengan HP yang bermasalah, saya nggak ngerti. Begitu saya lagi baru datang, kemudian lihat masjid, pembangunan masjid, saya ditelepon, Pak, udah ditunggu Pak jam 4. Panik saya gitu. Nah, tetapi karena saya serahkan pada Allah, saya tidak bermaksud apa-apa. Allah kasih jalan apa yang saya harus ngomong, padahal saya nggak bawa alat, bawa laptop dan sebagainya. Itu mengalir dengan mudahnya. Jadi kembali Bu Ida, sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang, datang kemana-mana, apapun yang kita omongin ya mudah. Terus karena kita pasrah pada Allah, ya karena saya tidak punya kemampuan apa-apa, ya Allah minta petunjuk agar mulut saya, pikiran saya, langkah saya diberikan dengan kemudahan dan menjadi manfaat baik buat orang yang mendengarkan dan orang yang minta petunjuk. Karena hampir saya datang ke daerah-daerah pasti minta tolong. Ya sudahlah, sebaik-baiknya manusia lah mereka yang bermanfaat bagi orang lain, kata Rasul. Ya udah, bismillah saja sebetulnya. Jadi saya mengalir saja sederhana. Jadi tidak terlalu menggunakan konsep. Dulu waktu saya di pabrik ya memang menggunakan konsep-konsep yang tadi Bapak Ibu dan teman-teman ceritakan secara detail. Tapi untuk sekarang tingkatannya sudah berbeda karena mungkin karena pengalaman mungkin lebih dari sekian puluh tahun, 30 tahun di perguruan tinggi, kemudian saya berposisi sebagai ketua asosiasi, memimpin rektor-rektor. Jadi kelihatannya apapun yang saya diomongin kelihatannya benar, belum tentu padahal. Belum tentu, saya sekali lagi belum tentu. Cuma karena tadi, jadi kita itu silo bagus sekalian teman-teman ya. Begitu kita berposisi di posisi puncak, apapun yang diomongin kelihatannya nilainya benar, belum tentu padahal. Makanya banyak-banyak beristighfar. Ya, mohon maaf, ampun pada Allah, bisa saja apa yang kita omongin itu jauh daripada nilai kebenaran. Nah sekali lagi ini juga cerminan buat kita. Jadi saya selalu minta petunjuk pada Allah. Jangan sampai langkah jalan saya yang lakukan itu malah menjadi keburukan bagi orang lain, tapi harus jadi bermanfaat bagi orang lain. Satu hal tadi, selalu setiap pagi saya sholat hajat. Jadi setelah sholat duha, saya biasanya sholat duha itu 12 rakaat, saya tambah 2 rakaat, saya ceritakan, ya Allah hajat saya hari ini apa saja. Berikan kemampuan untuk menjalankan itu semua. Nah, makanya yang tadi, yang hari ini saya kan nggak tahu hajat saya apa hari ini jadwalnya, karena saya nggak tahu jadwal saya, karena tadi ada masalah di HP saya karena transfer data, sehingga hari ini sampai besok saya masih bingung. Besok jadwal saya padat sekali. Dari pagi sampai malam karena ketemu ya sama teman-teman, tapi saya nggak tahu jadwalnya jam berapa ya. Jadi saya nunggu nanti staf saya untuk ngasih tahu jadwal apa. Nah, bercerita tadi Bu Wida bagaimana memanage begitu banyak pekerjaan, yaitu Pak Bu, teman-teman, semakin kita sibuk, semakin banyak pekerjaan, ya tadi kita tidak bisa mengerjakan satu pekerjaan ditangani sendiri. Nah, akhirnya kita bicara dengan tim ya, bekerja bersama tim. Tim itulah yang nanti sinergi. Nah, nanti sama saja dengan Ibu Bapak sekalian yang saudara-saudara dalam rangka mengembangkan bisnis Anda ke depan dengan inovasi yang Anda lakukan ya. Jadi jangan terlena dengan pekerjaan-pekerjaan yang sekarang Anda lakukan terus kemudian tidak menjadi pekerjaan kita tidak optimal. Ya, jadi mudah-mudahan pekerjaan kita di mata Allah menjadi baik, di mata manusia juga baik. Belajar kita. Jadi kalau Anda belajar juga niatnya hanya cari ijazah saja, motivasinya juga berbeda. Gitu. Nah, jadi kalau kita belajar ya karena memang menuntut ilmu untuk menyebarkan ilmu menjadi sedekah
jariah ke depan kita, ya semangatnya ada. Saya kira itu saja. Ini waktu sudah mendekati jam 10. Saya kira kalau ada pertanyaan boleh nanti ke saya aja langsung. Pertanyaan. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Bu Ida. Ada masih pertanyaan? Kalau tidak ada tutup. Kalau masih ada pertanyaan boleh. Mungkin sudah ya Bu Ida ya, sudah terwakili tadi oleh Pak Prof semua penyampaiannya. Baik, terima kasih untuk tim penyaji, tim 11 dan tim 15. Mungkin ada sedikit Pak, tadi Bapak menyatakan dari mana Bu Ida tahu ya saya ini. Kita pernah ngobrol Pak di ruang di rumah makan Wong Solo 5 jam itu Bu Ida yang bercerita tentang banyak dan Bapak bercerita. Nah, mungkin dari maaf. Ini Pak, Bu Ida yang mana yang nanya tentang daycare itu loh Pak. Oh iya. Iya Pak. Yang bolak saya harus. Iya Pak. Jadi kemarin yang Bapak sarankan sudah mulai saya ikuti yang langkah-langkah Bapak. Yang kamu harus banyak memberi kebaikan. Nah sudah mulai saya terapkan. Tapi ya lumayan juga jadinya jadi banyak schedule gitu Pak. Jadi gini Bu Ida, mohon maaf sekali. Ini saya mau terbuka. Nah, itu kan ada orang STEMBI itu ya. Itu siapa? Topik sama Dadan itu. Boleh tanya orang STEMBI. Jadi gini, prinsipnya ya kita pertama jujur, kemudian jangan cari duit. Jangan cari duit. Nah itu ada Ensu ya. Ensu kalau nggak salah pegang keuangan tuh. Tanya pernah nggak saya ambil duit dari STEMBI gitu. Jadi prinsipnya walaupun di berbagai perguruan tinggi saya memberikan kebaikan. Jadi memberikan kebaikan bukan mengambil satu benefit, tapi kita memberikan benefit gitu. Sudahlah, itu rezeki datang sendiri, nggak usah takut gitu. Ya, berikan aja kebaikan terus pada semua orang. Ya, jadi Bu Wida nggak usah takut ya. Rezeki itu bukan dari institusi kita, institusi yang bawa kita, tapi rezeki dari Allah. Percaya Allah akan memberikan cara dengan tidak disangka-sangka dan dengan berbagai cara Allah akan memberikan rezeki itu. Ya. Oke. Bu Ida, terima kasih penyampaiannya hari ini. Terima kasih rekan-rekan. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan menjadi manfaat untuk kita semua, menjadi berkah untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah merahmati. Dan sampai bertemu kembali. Mungkin besok kita kuliah atau tidak Pak? Di jam 19.30. Ya, siap. Oke, besok 19.30 kita bertemu kembali ya. Terima kasih untuk mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Telena, Pak Prof. Jangan lupa door prize-nya itu vouchernya berangkat ke Arab Saudi di Antos. Asik. Ya voucher bisa jadi voucher telepon, bisa nelfon orang di Arab Saudi. Makasih ya. Nanti diisiin di reload voucher. Besok berarti aku ya. Besok ya. Dan kelompok 13. Ready ya? Yep. Yuk, sampai besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.